Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakan wahai Muhammad, kata Allah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Apakah sama orang yang pintar dengan orang yang bodoh? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguh hanyalah orang-orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang berfikir. Ada keutamaan yang sangat istimewa. Keutamaan yang sangat istimewa sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, man shalla fi yaumin wa lailatin sintai asyrata raq'atan buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa orang yang menjaga solat sebanyak 12 rakaat sehari semalam, maka Allah menyiapkan baginya sebuah tempat yang indah dan tempatnya di dalam surga. Kita ini untuk bisa bertempat tinggal di sini dulu memilih enaknya di mana kita nanti tempat tinggal bersama keluarga, gitu kan? Inginnya seperti apa kita punya tempat tinggal. Kata Rasulullah, siapa yang menjaga 12 rakaat ini, Allah akan menyiapkan tempat yang paling baik, dan Allah akan menyediakan rumah tempat kita tinggal yang paling baik, dan tempatnya di dalam surga. Itu di dalam riwayat Muslim. Lalu di dalam riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dijelaskan 12 rakaat itu apa? Arba'an qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Artinya di sini ada qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Nate aja dengan 4 rakaat qabliyah zuhur. Alhamdulillah ya. Tapi umumnya 2 rakaat. Umumnya 2 rakaat. Yang berikutnya wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya wa rak'ataini qabla salati subhi. 2 rakaat setelah maghrib, ba'diyah maghrib. 2 rakaat setelah isya, ba'diyah isya. Wa rak'ataini qabla salati subhi, 2 rakaat sebelum salat subuh, berarti qabliyah subuh. Jumlahnya 12 rakaat. Lalu di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, atau disebut dengan muttafaqun alaih, ini dijadikan oleh pegangan para ulama. Riwayatnya dari Abdullah bin Umar, yaitu Ibnu Umar, putra daripada Umar ibn Khattab. Beliau mengatakan, hafidtu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin. Ini riwayatnya Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Hafiztu, kata Abdullah bin Umar, aku menjaga, aku memelihara, aku selalu menunaikan, tidak pernah meninggalkannya. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin, yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menjaganya 10 rakaat ini, maka aku pun menjaganya, kata Abdullah bin Umar, 10 rakaat.
Bedanya kalau yang tadi 12 itu arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Nah kalau yang ini rakaataini qabla zuhri wa rakaataini ba'daha wa rakaataini ba'dal maghrib wa rakaataini ba'dal isya wa rakaataini qabla salati subhi. Jumlahnya 10, 2 qabliyah zuhur, 2 ba'diyah zuhur, 2 ba'diyah maghrib, 2 ba'diyah isya, 2 qabliyah subuh. Jadi 10 rakaat. Nah oleh para ulama yang 10 rakaat tersebut disebut salat sunnah rawatib. Siapa yang menunaikan salat sunnah rawatib, Allah menyediakan sebuah istana yang megah dan tempatnya di dalam surga. Itu keutamaan, keistimewaan salat sunnah rawatib 10 rakaat. Lalu para ulama itu ada yang membedakan, membagi. Jadi ada salat sunnah itu ada rawatib muakkad, ada rawatib ghair muakkad. Nah, yang 10 ini disebut rawatib muakkad karena ada sholat yang belum disebutkan dari hadis ini. Ada apa yang belum disebutkan? Qobliyah asar belum ada, qobliyah maghrib belum ada, qobliyah isya belum ada. Yang belum disebutkan di sini para ulama memasukkannya ke dalam rawatib ghair muakkad. Jadi salat sunnah rawatib itu ada yang muakkad. Muakkad itu akadayu akidu muakkadatan, artinya sisi hukum dikuatkan di bawah wajib. Itu muakkad. Sampai-sampai yang namanya rawatib salat sunnah tapi yang muakkad, sampai-sampai Nabi tidak pernah meninggalkan salat ini sekalipun kondisi sedang sibuk. Salat sunnah ini sekalipun sedang sibuk Nabi nggak pernah meninggalkannya. Kita jangankan salat sunnah, salat wajib ditinggalkan sibuk. Gitu, sholat wajib ditinggalkan. Nabi sholat sunnah sekalipun sibuk tidak pernah meninggalkannya. Nah itu yang namanya rawatib muakkad. Kalau yang ghair muakkad yang belum disebutkan di sini, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Yang belum disebutkan apa lagi? Qobliyah Jumat. Yang belum disebutkan apa lagi? Ba'diyah asar, ba'diyah subuh. Nah, belum disebutkan. Cuma yang ba'diyah asar, ba'diyah subuh itu ada dalil riwayat. Apa? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis shalah ba'da subhi wa anis shalah ba'dal asri. Nabi melarang kita sholat setelah asar, sholat setelah subuh. La sholata ba'dal asri wa la sholata ba'da subhi. Tidak ada sholat setelah asar, tidak ada sholat setelah subuh. Jadi kalau ba'diyah asar, ba'diyah subuh boten enten. Tapi nanti kita akan ketemu riwayat. Ternyata Nabi ada sholat setelah asar. Nanti ada sahabat sholat setelah subuh. Sholat apa itu? Kan gitu pertanyaannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, nah kita akan jelaskan dulu satu persatu tentang keutamaan sholat rawatib yang disebut rawatib muakkad. Nanti kalau panjenengan mengikuti ngajinya Ustadz Adi Hidayat tentang sholat sunnah rawatib, beliau
tidak ada membedakan sholat sunnah rawatib muakkad goir muakkad. Beliau tidak menemukan itu. Beliau hanya menemukan ya sholat sunnah rawatib saja yang 10 itu. Yang selainnya disebut sholat mutlak. Nah, beliau begitu penjelasannya. Jadi yang selain 10 ini disebut sholat sunnah mutlak. Tapi ulama yang masyhur, ya ulama-ulama mazhab di kalangan Imam Asy-Syafi'i dan lain-lain, itu dikenal ada yang namanya sholat sunnah rawatib muakkad, rawatib ghair muakkad. Yang pertama kita jelaskan keutamaan sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu disebut dengan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar. Raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Di dalam riwayat Muslim dan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Subhanallah. Jadi kalau ada orang sudah punya dunia dan seluruh isinya, tidak menunaikan sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, itu rugi. Padahal dia sudah punya dunia dan seluruh isinya. Apalagi kita belum punya dunia dan seluruh isinya. Ya punya dunia cuma sedikit, lalu masih nggak qobliyah subuh, nggak sholat subuh. Nah, itu rugi besar. Raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ada ulama menjelaskan, siapa yang ingin dimudahkan urusan dunianya oleh Allah, jangan sampai meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Kan ada orang itu kan penjelasan tentang keutamaan sholat sunnah macam-macam kan, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, dijelaskan tentang keutamaannya. Sholat tahajud terus ketiduran tidak sholat subuh. Semangat sholat sunnah tidak sholat fardu. Semangat puasa sunnah, Ramadan mokel. Itu kan ada orang kena prank, seneng dijelaskan tentang keutamaan ibadah yang umumnya ibadah sunnah itu keutamaannya banyak dikupas, banyak dijelaskan, banyak riwayat Bapak Ibu. Tapi kalau keutamaan ibadah yang fardu itu tidak nemen. Ramadan ya puasa Ramadan, puasa sholat fardu ya sholat fardu. Tapi ketika menjelaskan keutamaan sholat sunnah, puasa sunnah, nilai pahalanya disebut oleh Allah, kita berpikirnya jangan kena prank, mengerjakan qobliyah subuh lalu tidur tidak sholat subuh. Karena memandang qobliyah subuh sing akeh pahalane. Padahal kita balik cara berpikirnya, yang sunnah saja begitu dijelaskan tentang nilai keutamaan oleh Allah, apalagi yang wajib, itu mestinya. Puasa sunnah aja nilainya besar pahalanya, apalagi puasa Ramadan. Salat qobliyah subuh saja lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, apalagi salat fardu subuh. Ngerti Pak? Jadi jangan ketika dijelaskan keutamaan yang sunnah, karena yang wajib tidak dijelaskan, lalu ngambil yang sunnahnya, yang wajib ditinggal. Nah, ini keliru. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang kedua tentang keutamaan qobliyah dan ba'diyah zuhur. Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri
wa arba'in ba'daha harramallah 'alan nar. Harramahullah 'alan nar. Rawahu Imam At-Tirmizi. Siapa orang yang menjaga, yang menunaikan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, harramallahu 'alan nar, diharamkan dari api neraka. Bapak Ibu, panjenengan sebelum zuhur, habis azan zuhur, salat 4 rakaat salat sunnah qabliyah zuhur. Lalu setelah salat zuhur berjamaah, panjenengan mengerjakan 4 rakaat ba'diyah zuhur. Itu mendapatkan nilai keutamaan, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa raga kita dari sengatan api neraka. Masya Allah, besar pahalanya. Itu keutamaan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah zuhur. Yang berikutnya keutamaan ba'diyah isya. Napa keutamaan ba'diyah isya? Masya Allah, ada keutamaan ba'diyah isya. Man shallal isya'a fi jama'atin wa shalla 4 raka'atin qabla ay yakhruja minal masjidi kana ka'adli lailatul qadri. Barang siapa yang menunaikan solat isya berjamaah di masjid. Jadi solat isya berjamaah di masjid. Sebab ada terusannya. Summa shalla 4 raka'atin qabla ay yakhruja minal masjid. Dan dia menunaikan 4 rakaat setelah isya sebelum pulang dari masjid. Berarti ba'diyah isyanya dikerjakan di mana? Di masjid. Habis sholat isya, zikir, doa, terus sholat ba'diyah isya 4 rakaat di masjid sebelum keluar, sebelum pulang. Apa balasannya? Bagaimana keutamaannya? Kata Rasulullah, ka'adli lailatil qadri. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Dia akan mendapatkan seperti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Subhanallah. Kita kalau Ramadan di 10 malam yang akhir, malam-malam ganjil, itu temanya rata-rata Lailatul Qadar. Menggapai Lailatul Qadar, keistimewaan malam 1000 bulan dan sebagainya. Dan itu akan didapat bagi siapapun dari kita yang sholat isya berjamaah di masjid. Setelah sholat isya lalu menunaikan 4 rakaat ba'diyah isya, masih di masjid, belum pulang keluarnya, belum keluar dari masjid, itu akan mendapatkan nilai pahala seperti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Jadi nanti ada tema kajian juga ya, salat sunnah yang afdal dikerjakan di masjid. Kan umumnya kita mendapatkan hadis salat yang paling baik dikerjakan di rumah kecuali salat fardu, ya? Jadi sholat sunnah itu lebih baik dikerjakan di rumah kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu di masjid, kalau sholat sunnah di rumah. Tapi nanti saya punya kajian sholat sunnah yang afdol dikerjakan di masjid. Insya Allah pertemuan yang berikut lah. Ini kita fokus ke sholat sunnah rawatib dulu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa sholat sunnah rawatib muakkadnya yang 10, Pak. Kalau yang 12, yang 14, kalau zuhur qobliyah zuhur 4 itu kan 12. Kalau ba'diyah zuhurnya 4 berarti kan 14. Kalau ba'diyahnya isya 2, kalau ba'diyah isyanya 4 berarti 16.
Ya rawatib itu kan banyak, bukan 10, bukan 12, bukan 14, bukan 16, bukan 18, bisa lebih. Ini gitu. Jadi kan tadi disebutkan 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Ada lagi tadi 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Tapi keutamaan siapa yang dibebaskan dari api neraka, mereka yang menunaikan 4 qobliyah zuhur, 4 ba'diyah zuhur. Yang rawatib muakkadnya yang 2 rakaat, yang 2 rakaat lebihnya itu namanya ghair muakkadnya. Jadi yang muakkadnya itu yang 10. Yang 10, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu ada sholat sunnah, para ulama menyebutnya tetap rawatib, tapi ada mengatakan rawatib ghair muakkad. Apa itu? Yang belum disebutkan tadi, qobliyah asar, kan belum disebutkan. Ternyata ada hadisnya qobliyah asar itu. Apa hadisnya? Kana yusalli qabla al-'asri rak'atain, rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan dari Imam Abu Dawud bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbiasa menunaikan sholat qobliyah asar 2 rakaat. Jadi Nabi melaksanakan qobliyah asar 2 rakaat. Ada hadisnya. Karena hadis ini, riwayat Abu Dawud ini tidak masuk dalam rentetan, runtutan yang gabung tadi, riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Kalau yang 10 rakaat tadi kan dari Abdullah bin Umar, 10 rakaat itu riwayatnya Bukhari Muslim. Yang ini terpisah, di Bukhari Muslim tidak disebutkan qobliyah asar, padahal qobliyah asar ada, tapi di dalam riwayat hadis yang lain. Para ulama menyebutnya yang tidak masuk gabungan 10 rakaat tadi disebut rawatib ghair muakkad. Kalau Ustadz Adi Hidayat menyebutnya sholat mutlak. Tapi yang masyhur ulama-ulama kita rawatib ghair muakkad, termasuk qobliyah asar. Tetapi Imam Asy-Syafi'i dan para ulama pengikut di bawahnya mengatakan, jangan-jangan qobliyah asar itu termasuk rawatib muakkad. Termasuk rawatib muakkad. Kenapa? Karena ada riwayat yang sangat luar biasa. Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan juga Imam At-Tirmizi. Rasulullah bersabda, rahimallah arba'an qoblal asri. Allah memberi rahmat kepada orang yang menunaikan 4 rakaat sebelum sholat asar. Berapa rakaat, Pak? 4 rakaat. 2 rakaat boleh, tapi kalau 4 rakaat mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat itu mahal, Pak. Masya Allah. Rahmat itu menjadi pembebas si pendosa sekalipun. Rahmat itu menjadi pemaaf bagi orang yang sedang marah sekalipun. Itu rahmat. Makanya kalau kita sholat, Rabbighfirli warhamni wajburni. Rabbighfirli, Allah ampuni dosaku ya Allah, warhamni, rahmati aku ya Allah, sayangi aku ya Allah. Bagaimana kalau Allah tidak menyayangi kita, Pak? Panjenengan kalau punya anak yang panjenengan sayang, asli panjenengan itu marah, asli, tapi nggak bisa marah, Pak. Anaknya itu mecahkan guci di rumah, tapi karena anak kesayangan, Pak, nggak bisa marah, Pak. Maafnya besar, itu rahmat.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau tidak memberikan rahmat kepada kita? Padahal kita ini pendosa, Pak. Kalaupun kita ibadah terpaksa, kalaupun kita ibadah belum sempurna, sedikit sekali ibadah kita kepada Allah, banyak dosa kita kepada Allah. Masya Allah. Kalau Allah tidak memberikan sayang, Pak, maka rahmat Allah akan diturunkan bagi orang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum asar, menjadikan Allah cinta. Ya Allah ya Rabbana. Makanya kita berdoa, Rabbi firli warhamni. Kalau Allah melihat seorang hamba, sekalipun hamba ini banyak dosanya, tapi Allah sayang padanya, tak jadi menyiksa, tak jadi menghukum, Pak. Kenapa? Karena Allah punya sayang kepada kita. Nah, ini qobliyah asar, Pak. Lalu dalil yang kedua, man shalla arba'a raka'atin qoblal asri, siapa yang menunaikan 4 rakaat sebelum sholat asar, qobliyah asar namanya, haramallahu jasadahu 'alan nar, Allah mengharamkan badannya, jasadnya dari api neraka. Lah ini kan persis qobliyah zuhur, Pak. Tadi kan siapa yang menunaikan 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur, diharamkan dari api neraka. Lah ini qobliyah asar, siapa yang menunaikan 4 rakaat sebelum asar, diharamkan badannya dari api neraka. Kan luar biasa, kan sama. Qobliyah ba'diyah zuhur masuk rawatib muakkad. Sementara ini qobliyah asar sama, dibebaskan dari api neraka tentang keutamaannya, tapi tidak masuk dalam gabungan hadis yang 10 rakaat. Maka di kalangan Imam Asy-Syafi'i dan pengikutnya, jangan-jangan qobliyah asar itu termasuk rawatib muakkad. Baik, berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang qobliyah asar. Lalu yang berikut qobliyah maghrib, tidak masuk dalam gabungan hadis yang 10 rakaat. Nggih. Kan yang 10 rakaat ingat-ingat nggih, hadisnya Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Sebelum maghrib boten enten. Padahal sebelum maghrib, qobliyah maghrib, riwayatnya Bukhari, kemudian Abu Dawud. Rasulullah bersabda, "Shallu qoblal maghrib rakaatain." Itu perintah loh. Shallu itu fi'il amar. Shallu, salatlah kamu semua. Rakaataini qoblal maghrib, salatlah kalian semua 2 rakaat sebelum maghrib. Diulang oleh Rasulullah, shallu qoblal maghrib rakaatain, salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib. Kira-kira Pak, Bu, kalau Nabi memerintahkan sampai mengulang 2 kali, kira-kira penting apa penting nih? Penting. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib. Diulang oleh Nabi 2 kali. Nabi mengulang. Jangan-jangan ini penting, ini wajib. Liman syaa, tidak wajib tapi sunnah. Nah, itu qobliyah maghrib, Pak. Lalu yang berikutnya tentang qobliyah isya. Qobliyah isya belum ditemukan. Jadi kalau panjenengan yang ada menemukan, belum ditemukan hadis tentang qobliyah isya yang disebutkan qobliyah isyanya, belum ditemukan. Jadi kalau yang tadi disebutkan, itu disebutkan bahwa ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah, disebutkan tadi. Qobliyah asar, qobliyah zuhur, qobliyah maghrib disebutkan. Qobliyah isya belum ditemukan. Tetapi ada hadis umum. Apa hadis umum? Hadis umum riwayat Bukhari. Napa hadisnya? Ma baina kulli adzanaini salatun.
Diulang oleh Nabi, ma baina kulli adzanaini sholatun. Di antara dua adzan. Napa dua adzan? Adzan qomat. Jadi dua adzan itu habis adzan terus qomat. Antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah. Diulang lagi, antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah, kata Nabi. Ini hadis umum, berlaku untuk sholat 5 waktu. Hanya kalau qobliyah maghrib disebut qobliyah maghrib, qobliyah zuhur disebut qobliyah zuhur, qobliyah asar disebut qobliyah asar, qobliyah subuh disebut qobliyah subuh, qobliyah maghrib boten enten. Maka hadis atau dalil yang umum ini berlaku. Kalau dalil khusus belum ada, dalil umum berlaku. Antara adzan dan qomat ada sholat sunnah. Setelah adzan isya tidak ada dalilnya qobliyah isya, tapi ada dalil antara adzan dan qomat ada sholat sunnah. Ini yang oleh para ulama disebut dengan qobliyah isya. Ngaten. Tapi ulama yang lain yaitu namanya sholat sunnah antara adzan dan qomat. Kan dikerjakannya sebelum sholat isya toh. Sebelum itu bahasa Arab kan qobliyah toh. Ya sebut saja qobliyah isya. Yang kedua, ada hadis Nabi, ma min mafrudatin illa baina yadaiha rakaatan. Tidaklah sholat fardu dikerjakan kecuali sebelumnya ada sholat sunnah. Itu Pak, itu untuk dalil qobliyah. Jadi sebelum sholat fardu ada sholat sunnah. Sholat sunnah dikerjakan sebelum sholat fardu, ya sudah namai saja qobliyah. Kalau isya berarti qobliyah isya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini tentang sholat sunnah qobliyah isya. Nah ini sudah lengkap. Ternyata ada karena ada beberapa masjid Pak, ada beberapa masjid habis azan maghrib itu langsung qomat. Setelah saya tanya, loh kok nggak ada sholat qobliyah? Waktu maghrib singkat Pak. Jawabannya karena waktu maghrib singkat. Saya tanya, nek Ramadan kok oleh takjil kok nek Ramadan habis azan kok masih pada takjil gitu kan? Kok boleh? Memang zaman Nabi belum ada jam Pak. Belum ada jam waktu. Untuk melihat perubahan waktu masuk sholat apa, lihatnya ke atas, ke awan. Jadi tanda-tandanya tanda-tanda alam. Sekarang sudah ada jam. Dia mengatakan waktu maghrib singkat Pak, maka habis azan iqamah. Padahal setiap selesai azan ada sholat sunnah. Itu pun isya. Habis azan isya langsung qomat. Itu ada. Saya tanya, kok nggak ada qobliyah, kok nggak ada sholat sunnah? Nggak ada dalilnya. Ada begitu. Tapi kalau sewaktu-waktu ada ngaji habis maghrib sampai isya, azan isya langsung qomat, kebijakan sesekali boleh Pak. Tapi jangan sampai meniadakan hukum tidak ada sholat.